Abraham baru tahu ternyata presiden itu gak boleh jalan-jalan sendiri, harus ada pengawalnya. Wah, jangankan pemimpin negara, teman opa aja harus ditemani bodyguard. Serius opa? Ya, dia orang yang sangat kaya dan terhormat. Tapi perisai dan penjaga kakek adalah Allah. Walau tidak dijaga oleh orang kuat atau bodyguard, tapi yang menjaga opa dan juga seluruh sahabat BDKA adalah firman Tuhan. Oh ya, firman itu menghidupkan dan harus selalu dibagikan, bukan hidup yang pas-pasan atau selalu kekurangan. Segera kita perhatikan bagaimana Yesus, firman yang jadi manusia itu tidak tinggal berlama-lama di Gerasa. Karena di seberang sana, orang banyak sudah mengerumuni dia. Perhatikan juga, ada seorang pejabat penting yang mungkin merupakan hakim dalam Dewan Kehormatan yang dengan sangat rendah hati mengharapkan belas kasihan Yesus. Yuk cucu-cucuku, segera konsentrasi dan dengarkan baik-baik. Adik-adik, kita belajar lagi firman Tuhan dalam petualangan kita dalam kerajaan Allah. Untuk itu, mari kita berdoa, mohon pimpinan Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk waktu yang Engkau berikan kepada kami untuk kami belajarkan firman Tuhan. Pimpinlah kami ya Tuhan, berikan hikmat bijaksana pada kami dan lembutkanlah hati kami supaya kami boleh mengerti dan hati kami menjadi tanah yang subur agar firman Tuhan bertumbuh berbuah dan hidup kami mempermuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus akhirnya pergi dari daerah Gadara atau daerah Gerasa, naik kembali perahu ke arah barat ke sisi yang lain dari danau itu. Tetapi ternyata setelah Tuhan Yesus mendarat di tepi yang lain dari danau itu, sudah ada begitu banyak orang yang mengerumuni Tuhan Yesus. Adik-adik, tahukah kalian, salah satu di antara orang-orang itu adalah kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Apakah kalian merasa ada sesuatu yang janggal gitu? Iya Pak, Yairus kepala rumah ibadat, kenapa kok datang kepada Tuhan Yesus? Bukankah pada waktu itu biasanya orang-orang pemuka-pemuka agama itu tidak suka sama Tuhan Yesus? Apakah Yairus itu berarti sudah percaya pada Tuhan Yesus? Nah, belum adik-adik, belum. Tetapi Yairus ini mempunyai pergumulan yang sangat berat yang membuatnya sangat sedih sekali. Dia tidak bisa mendapatkan pertolongan dari tempat lain. Dia hanya berpikir, oh pasti hanya Yesus itu yang bisa menolongku. Mengapa Yairus berpikir demikian? Apakah Yairus melihat bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang turun ke dalam dunia menjadi juru selamat manusia? Tidak adik-adik. Tetapi Yairus mempercayai ada sebuah kuasa yang besar yang mengalir dari Tuhan Yesus, dan kuasa itu dapat melakukan mujizat-mujizat besar, termasuk menyembuhkan anaknya yang sakit dan hampir mati itu. Itulah mengapa Yairus datang kepada Tuhan Yesus, kemudian tersungkur di hadapan Tuhan Yesus. Adik-adik, inilah yang terjadi, bahwa Yairus mengharapkan kuasa yang mengalir dari Tuhan Yesus itu. Yairus belum mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang turun ke dalam dunia, yang mau menyelamatkan manusia, artinya membebaskan manusia dari dosa-dosanya. Seandainya Yairus tahu bahwa Dia adalah Allah yang menyelamatkan manusia dari dosa, tentu Yairus akan tahu juga
bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong setiap manusia dari dampak-dampak adanya dosa. Sakit, penyakit, penderitaan, itu semua adalah dampak dari adanya dosa. Kalau dosanya sendiri saja Tuhan Yesus sanggup untuk menyelesaikannya, apalagi dampak-dampaknya, adik-adik. Namun sayangnya Yairus tidak mengerti akan hal itu. Namun memang adik-adik, pada waktu itu belum ada orang yang mengerti siapakah Tuhan Yesus. Belum ada orang yang tahu, mengenal, oh Tuhan Yesus itu adalah Allah yang menyelamatkan manusia dari dosa. Berarti dia juga punya kuasa untuk menolong manusia dari dampak-dampak dosa. Pada waktu itu belum ada yang tahu. Bagaimana dengan kita? Kita sudah diajari begitu banyak dan kita sudah melihat Alkitab ditulis dengan lengkap sehingga kita bisa mengenal Tuhan Yesus sebagai Allah yang turun ke dalam dunia, yang menyelamatkan manusia dari dosa, dan Allah yang sanggup menolong kita dari dampak-dampak dosa. Namun sayang adik-adik. Kok sayang Pak? Ya, walaupun kita sudah mengenal Tuhan Yesus yang sedemikian, seringkali kita tetap seperti Yairus itu. Apa maksudnya? Kita seringkali hanya merindukan berkat-berkat Tuhan Yesus. Kita hanya merindukan kuasa yang Tuhan Yesus akan berikan untuk menolong kita. Kita tidak sungguh-sungguh merindukan Tuhan Yesus itu sendiri. Apakah itu berkenan di hadapan Tuhan Yesus? Tidak, adik-adik. Tuhan Yesus mau supaya kita merindukan relasi yang erat dengan Tuhan Yesus. Seperti ini misalnya. Kalian mempunyai seorang ayah. Ayah pergi ke luar negeri. Apakah kalian hanya menantikan kedatangan hadiahnya atau kalian menantikan kedatangan ayah kalian? Tentu yang membuat sukacita kalian adalah, oh ayahku mau pulang. Oleh-olehnya apa? Enggak penting. Yang penting ayahku pulang. Demikianlah yang Tuhan Yesus kehendaki. Kita mempunyai kerinduan untuk mempunyai relasi yang dekat dengan Tuhan Yesus. Itulah mengapa adik-adik, walaupun Tuhan Yesus tahu Yairus belum sungguh-sungguh mempunyai iman yang benar, Tuhan Yesus mau datang ke rumah Yairus. Supaya apa? Supaya Tuhan Yesus mengajarkan banyak hal kepada Yairus dan menuntun Yairus agar sungguh-sungguh mempunyai relasi pribadi dengan Tuhan Yesus. Demikian juga dengan kita, adik-adik. Walaupun kita mempunyai iman yang mungkin belum benar, banyak kelemahan, tetapi Tuhan Yesus juga senantiasa berkenan hadir di dalam hidup kita. Untuk apa? Untuk mengajarkan banyak hal kepada kita supaya kita mempunyai iman yang benar dan supaya kita sungguh-sungguh mempunyai relasi pribadi yang intim, yang akrab, yang dekat dengan Tuhan Yesus. Yang dikehendaki Tuhan Yesus adalah kita berrelasi dengan Dia, bukan kita menantikan berkat-berkatnya. Kiranya petualangan kita mendorong kita untuk dapat melihat Tuhan Yesus adalah Allah yang kita rindukan, bukan berkat-berkatnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk renungan firman Tuhan yang kami boleh nikmati saat ini. Tuhan, kami mohon ampun kalau sering kali kami hanya menantikan berkat-berkat Tuhan. Kami tidak menantikan Engkau sebagai yang kami rindukan yang terdalam dalam hati kami. Namun kami mau belajar ya Tuhan, biarlah kami merindukan hadirat Tuhan, merindukan Tuhan sendiri dalam hidup kami. Dan biarlah kami boleh ketenangan di dalam Tuhan. Biarlah Engkau menyatakan diri-Mu kepada kami, supaya kami boleh terus bertumbuh serupa dengan Tuhan. Supaya hidup kami Tuhan, sungguh-sungguh menjadi hidup yang mempermuliakan Engkau dan menjadi berkat, menjadi saksi Tuhan yang sejati. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk renungan firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Wah, Opa punya sahabat yang kaya raya, pasti sering diberi sesuatu bukan? Sahabat Opa itu punya banyak teman. Namun, hanya Opa yang beberapa kali diajak bepergian ke luar negeri secara gratis. Wow, keren sekali. Tapi bukan itu yang istimewa. Karena sebenarnya Opa juga nggak menikmati bepergian bersama dia. Hal ini berbeda dengan Yairus yang sudah mendapatkan pengajaran langsung dari Yesus, yaitu apa yang dia kehendaki bagi manusia. Apa itu? Pasti berlaku buat kita semua yang menginginkan banyak hal dari Yesus. Mereka ingin mencari yang istimewa dari Dia. Sesungguhnya iman kepada Yesus yang menebus hidup kita itulah yang menyebabkan kita terikat sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, mari kita dengar suaranya yang lembut itu melalui bagian Alkitab selanjutnya dari Markus 5 ayat 24 sampai 29. Selamat menikmati berjalan bersama Yesus.